Record. Nah, share screen. Share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, di hari Senin yang berbahagia ini, bertemu lagi dengan Miss Nina. Ya, anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar mengenai apa coba? Ayo, lihat dari tujuan pembelajarannya. Ada apa di sini? Ciri iklan berdasarkan media elektronik, kemudian memahami unsur senyawa dan campuran. Yang terakhir, mengetahui kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, berdasarkan poin-poin yang akan kita pelajari hari ini, Ibu harapkan nanti setelah belajar, anak-anak Ibu paham nih media elektronik itu apa, unsur senyawa dan campuran itu apa, kemudian kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia itu macam-macamnya ada apa aja ya. Kita ke slide selanjutnya. Di sini Miss Nina langsung kasih contoh nih, contoh iklan media cetak dan media elektronik. Nah, contoh iklan media cetak hanya terlihat gambarnya saja dan tulisan-tulisan yang membuat orang-orang tertarik nih untuk membeli produknya. Kalau contoh iklan radio, kita hanya bisa mendengarkan suaranya saja beserta musik-musiknya. Kira-kira masuk nggak suaranya? Puasa bareng guys. Coba dulu guys. Nah, di situ kedengeran kan ya suara nuang airnya, suara beduknya, kedengeran semuanya. Jadi pas iklan ini ditayangkan, yang mendengarkan langsung terbayang tuh, oh ternyata teh pucuk ini begitu menyegarkan. Dari suara airnya aja orang-orang bisa ngebayangin gitu ya, kalau iklan teh pucuk ini pasti menimbulkan efek yang orang-orang pengen minum ini gitu. Apalagi iklan ini tayangnya di bulan Ramadan. Betul atau betul? Betul. Nah, di sini contoh juga nih, contoh iklan televisi. Iklan susu kental manis. Nah, kelihatan banget nih iklannya. Lelehan dari susu kental manisnya yang kental, kemudian dijadiin berbagai macam topping ya. Bisa jadi topping untuk pelengkap jus alpukat, bisa jadi topping untuk pisang coklat. Jadi di iklan televisi ini lebih nyata lagi, para konsumen bisa melihat produknya ya. Kalau di iklan radio tadi produknya nggak terlihat, hanya suara aja yang menggambarkan, oh produknya seperti ini nih. Oh, kalau air tadi, teh kemasan tadi terdengar suara airnya. Dari contoh-contoh tersebut, nah pengertian iklan elektronik seperti ini ya. Iklan yang menggunakan media elektronik dapat berupa iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Lanjut. Di sini Ibu berikan ciri-ciri dari masing-masing iklan berdasarkan media radionya, iklan berdasarkan media televisi, dan iklan berdasarkan internet. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan mengenai ciri-ciri dari iklan berdasarkan media cetaknya? Media elektronik. Bisa? Bisa, Bu. Alhamdulillah, luar biasa anak-anak Ibu. Di sini lanjut ya. Di sini Ibu kasih teks. Teks. Kira-kira ini teksnya iklan yang ada di media mana nih? Siapa yang tahu? Media cetak, elektronik, radio? Kalau ada efek suaranya berarti iklan media radio. Media radio. Oke, nanti kita peragakan ya percakapan di bawah ini. Kita lanjut nih ke slide selanjutnya. Kalau di slide ini ada zat tunggal dan zat campuran. Ya, zat tunggal dan zat campuran, biar kita lebih paham materinya, Ibu udah berikan nih bagan ya, atau kalau lebih dikenal ini namanya mind map. Bagan-bagan ini langsung dibagi nih, materi dibagi menjadi dua klasifikasi, ada zat tunggal, ada zat campuran. Nah, zat tunggal ada dua lagi klasifikasinya, unsur dan senyawa. Zat campuran dua lagi klasifikasinya, homogen dan heterogen. Ya, kita lanjut ke pengertian dari masing-masingnya.
Di sini ada materi. Materi itu apa ya? Materi merupakan segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Contohnya benda padat, itu materi. Benda cair, itu materi. Benda gas juga materi. Nah, materi itu dibedakan nih menjadi dua. Ada yang zat tunggal, seperti yang kita lihat di bagian tadi nih. Ada zat tunggal, ada zat campuran. Kalau zat tunggal itu materinya hanya ada satu jenis saja. Ya, kemudian komposisinya juga tetap, susunannya juga tetap. Bisa dilihat ini di pengertian ini. Contohnya air suling, garam, gula. Kalau campuran, penggabungan dua zat atau lebih dari zat tunggal. Jadi tadi zat tunggal tadi misalnya kita gabungkan air, kita gabungkan dengan teh, kan udah ada dua zat tuh. Dua zat tersebut itu disebut zat campuran. Atau apalagi ya yang bisa digabung? Air dengan minyak bisa digabung. Tapi nanti kita lihat ya, digabungnya nanti bagian campuran yang mana. Ya, karena campuran tadi dibagi atas dua lagi. Sebelum kita ke campuran, kita ke zat tunggal dulu. Zat tunggal tadi kan satu jenis zat yang komposisi dan materinya satu jenis. Nah, apa isi itu zat tunggal? Zat tunggal itu ada dua lagi, unsur dan senyawa. Unsur itu zat tunggal yang sederhana. Kalau senyawa, zat tunggal yang terdiri dari dua unsur yang bergabung menjadi reaksi kimia, bergabung melalui reaksi kimia. Ini contohnya bisa dilihat ya. Masuk ke campuran. Campuran itu ada dua nih, homogen dan heterogen. Tadi kan Ibu sudah sempat membicarakan air dengan minyak. Bisa dicampur? Bisa. Tapi campuran yang bagaimana? Oh, ternyata lihat nih, di yang warna ungu. Campuran heterogen masuknya ya, air dengan minyak. Kenapa? Karena air dan minyak tidak bisa bercampur menjadi satu kesatuan. Digabung bisa, tapi berpisah antara zat minyak dengan zat air. Kalau homogen bercampurnya menyatu, artinya air dengan teh diaduk-aduk menjadi air teh. Bukan air sendiri, teh sendiri. Gabung jadi satu. Nah, ini perbedaannya ya, berdasarkan penjelasan Ibu tadi ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Campuran homogen itu udah paham belum? Ya, Bu. Alhamdulillah. Nanti kita akan melakukan percobaan ya. Percobaan membedakan sifat campuran homogen dan heterogen. Siap? Siap, Bu. Terakhir. Nah, di sini ada gambar apa ya? Anak Ibu, ada yang bisa jawab? Orang berjualan, Bu. Orang berjualan. Kalau orang berjualan itu apa sih tujuannya? Bagi yang berjualan, bagi yang membeli, apa sih tujuannya? Untuk yang berjualan supaya bisa mendapat uang, Bu. Kalau yang beli? Bisa mendapatkan yang dia butuhkan. Betul sekali. Nah, di sini ada pengertiannya nih. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau mendapatkan barang atau jasa. Jadi kebutuhan hidupnya itu bisa berupa barang, bisa berupa jasa, ya. Nah, ini sekarang kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia terbagi atas dua garis besar ya. Ini kegiatan ekonomi agraris dan non agraris. Kalau agraris itu biasanya memanfaatkan lahan pedesaan, memanfaatkan alam. Kalau non agraris biasanya lebih berkembang di daerah perkotaan. Ini contohnya ya. Sampai di sini bisa. Nah, Bisa, Bu. ini gambar orang bertani, ini orang yang berkebun, ini orang yang melakukan bidang peternakan, kemudian ini perikanan. Nah, kalau ini jasa ya. Ini jasa nih, guru, orang yang melakukan kegiatan ekonomi di bidang jasa. Yang orang berjualan tadi di bidang perdagangan. Yang pabrik di industri. Kalau yang ini pertambangan. Tugas kalian di rumah, silahkan cari kegiatan ekonomi beserta produk yang dihasilkan. Buat dalam bentuk tabel seperti yang ada di slide ini. Oke, buat sebanyak 5 ya. Di sini kan Ibu bikin kotaknya 4, kamu buat 5 ya. Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kesimpulan hari ini kita sudah belajar tentang iklan berdasarkan media. Ada 2, yaitu media cetak dan media elektronik. Kemudian
Untuk IPA kita belajar tentang materi, zat tunggal dan zat campuran. Yang terakhir kita belajar mengenai kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Terima kasih anak Ibu. Ibu tunggu tugasnya besok dikumpulkan pagi langsung di meja Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.